yang mau berbagi kepada Akhi Ahmed, beliau ini dari Palestina teman-teman ya. Kita berikan waktu 10 menit teman-teman ya. Silakan, yang mau berbagi kepada beliau itu silakan. Ya, beliau itu 1.000 koin itu ditukarkan dengan 3 potong roti. Ya, 4.000 koin, 1 kotak susu untuk anak beliau. Silakan. Kita kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Dah, silakan. Apan Sariau. Ya. Kasihan anaknya itu. Iya, kasihan. Mereka di sana kan ini ya, sulit ini semuanya itu Bang Avanza, bukan saja di sana tuh. Kalau enggak kasihan Bunda, enggak kasihan. Enggak kasihan, lebih kasihan lagi kalian. Lebih kasihan lagi kalian yang nyembah manusia daripada mereka. Iya, kalau itu iya. Kami nggak pernah berbelas kasihan kepada saudara-saudaraku di sana. Tapi apa yang kami lakukan itu ada atas dasar cinta. Wajar itu wajar. Karena kan dari sekolahnya wajar ngomong kayak gitu, wajar. Gak apa-apa. Ya kan lebih menyedihkan itu, menyembah kepada manusia, sedih itu nengoknya itu. Makanya kalau tahu itu Yesus itu manusia, pelajari dulu dia manusia enggak. 100% manusia. Malaikat bilang dia manusia. Lukas 1 nomor 31. Apalagi? Kalau dia manusia, dia tidak bisa jadi Allah. Tapi kalau Allah bisa jadi manusia, itulah kuncinya lah. Oke, di mana tertulis? Kau dapat informasi dari mana Allah bisa jadi manusia? Sementara bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia. Astaga, udah saya bilang saya nggak bawa Alkitab, Di mana datanya? Bilangan 23:19 mengatakan Tuhan bukan manusia. 1 Timotius 6 nomor 16 mengatakan Tuhan juga manusia, bukan manusia. Tidak, saya bilang kalau manusia Allah itu bisa jadi manusia melalui Tuhan Yesus. Nah, itu pagan. Berarti kok terindikasi ajaran pagan. Bukan pagan, itu ada di Alkitab. Pagan itu. Makanya aku bilang kopi dulu, jangan jalan-jalan terus, nanti nggak ngerti pula apa yang dibahas gitu. Dewa jadi manusia itu pagan itu. Makanya ajaran kulit itu sudah terindikasi ajaran pagan itu. Nggak ada datanya itu Tuhan jadi makanya manusia. Saya bilang siapa itu Yesus, cari tahu dulu. Yesus itu siapa? Allah itu. Ya menurutmu siapa Yesus? Yesus Tuhan kami. Di mana dia berkata dia adalah Tuhan untukmu? Ada dalam kitab semua aku bilang. Iya, kita ayat berapa? Kita ayat berapa? Astaga, dia bilang dari tadi Alkitab saya nggak bawa, gimana ya? Kok Bang Ya, Avanza? kan bisa cari di Google. Bang Avanza, kok semua oten rata-rata jawabnya begini loh Bang. Kalau ditanya Bang Faruk, ditanya apologet Islam, selalu gitu jawabannya. Adalah di mana? Apalah dikit ayat tuh Bang. Kan itu saya bukan apologet, saya hanya agama Kristen, pengikut Kristus yang ngerti agama, mana agama yang benar gitu. Lah bagaimana mau tahu agamanya benar kalau ayat-ayat di dalam Bible-nya saja tidak tahu. Ayat-ayat itu Bu, itu ribuan loh, bisa dihafal semua. Siapa yang bisa hafal ayat Alkitab semua? Nggak usah kami nggak minta sampai ribuan, nggak usah. Satu aja, satu, coba. Ya justru itu saya nggak bisa dihafal, tapi kalau saya udah buka Alkitab, saya bisa nengok semua di situ gitu, Mbak Yanti. Ya ampun, sepenting itu loh, sepenting bahwa di mana Yesus mengatakan aku Tuhan sembahlah aku. Itu penting itu ayat kalau memang ada. Harus dihafal. Karena paling kami tidak sudah satu paham itu. semua isi Alkitab, makanya kami tidak perlu lagi menghafal-ngapal itu. Kami sudah imani semua karena kami udah paham. Ya, tepuk tangan, imani saja berarti selesai. Bukan hanya diimani, tapi dipelajari. Siapa itu Yesus gitu loh. Lah buktinya kan siapa itu Yesus? Siapa Yesus? Menurut Yesus ya? Kami bukan pelajari siapa Yesus lagi loh Bu Yanti. Kami ceritanya sekarang ini bukan cerita itu lagi. Bukan siapa Yesus, apa yang ini, bukan itu lagi. Apa dong? Ya kami tentang mempelajari tentang kasih, kebaikan Tuhan. Di surga kita ngapain? Apa itu? Gitu. Ajaran kasihnya apa itu Bang Avanza? Ya, Ajaran kasihnya apa?
Apa contohnya? Dengar ya. Contoh seperti saudara kita itu Pak Ahmed di Palestina. Kan kita kasihan nengok dia itu Gitu. Ada nggak di situ petunjuknya jelas suruh berbuat itu? Kalimatnya ada nggak? Ada, saling mengasihi itu ada. Saling mengasihi tidak hanya sesama kita Kristen. Iya, saling mengasihi itu kan cara-caranya ada. Seperti Ya. seperti misalnya beribadah. Beribadah itu kalau nggak dikasih tahu caranya nggak tahu loh. Masa kita sembarangan, ya kan? Kan nggak boleh kan, sembarangan kan? Harus beribadah itu harus sesuai dengan petunjuk. Iya, loh, Mbak, dengar. Harus contoh. Setiap kita ibadah itu, setiap gereja itu tata cara ibadahnya itu kan beda-beda karena beda-beda gerejanya. Beda-beda itu siapa yang ngajarin? Tujuan tetap sama. Gimana? Beda-beda itu siapa yang ngajarin? Ada ndak Yesus mengajarkan tata cara ibadahnya? Kan Ada loh, ada. Jadi setiap Apa? gereja itu ya kita Apa? menyembah Tuhan, memuji Tuhan gitu. ya di mana Yesus mengajarkannya itu di mana? Pergilah kamu ke gereja hari Minggu. Kitab. Gimana? Pergilah kamu ke gereja hari Minggu. Ada Yesus suruh begitu. Yesus itu menyuruh kita beribadah di hari Sabat. Ada Sabat Sabtu. Terus kenapa jadi Minggu? Betul. Jadi kita Suka. di Mana Indonesia. datanya Yesus mengajarkan ibadah ibadah sabat? Di mana datanya? Bang Faruk dia kayaknya lagi semua sibuk ya. ada Di mana semua. datanya lanjut, Yesus Bunda Hesti. mengajarkan ibadah hari Sabat? Mana Ada datanya? di Alkitab. Ya di mana? Biar kubacakan di mana ada di mana? Kan udah saya bilang, saya bukan pendeta, menghafal-ngapal itu. Ya gimana? Ayat-ayat. Jadi jangan modal congol kalau kamu nggak tahu. Aku sambil makan nih. Ya, saya sambil ngopi. Tidak ada Yesus mengajarkan Sabat, tidak ada. Ibadah di hari Sabat tidak ada Yesus mengajarkannya. Kalau Kamu ada tahu? gimana? Kalau ada gimana? Kalau ada aku masuk Kristen, kalau nggak ada aku masuk Islam ya. Boleh, Ayo. betul ya. Ya, cepat cari datanya. 8 menit lagi teman-teman ya, 8 menit lagi ya. 8 menit lagi nih si Ahmed, Bang Ahmednya 8 menit lagi. Oke. Nggak ada PR, cepat, nggak ada PR. Di mana? Kalau ada ayatnya aku masuk Kristen, kalau nggak ada ayatnya aku masuk Islam. Cepat. Saya sedang bertugas ini, Bu Batak Mualaf. Nggak mungkin saya pulang ke rumah calon Di kita. mana ayatnya Yesus mengajarkan ibadah dari Sabat? Cepat. Ada di Alkitab. Itu PR. Saya Di buktikan. mana? Astaga, itu PR aja Di mana? PR. Lanjut. PR Yang lain. banyak. Enggak. Emosi, jangan emosi. Makanya saya tanya, ibu ini tamat SD atau enggak? Aduh, tapi ini diajarkan akhlak. Kok kayak gitu? Nah, Nggak usah kalau kau nanya-nanya kau tamat apa banyak? Kau tamat apa? Iya. Kau sekolah apa banyak? Coba, aku Enggak, tamat kau sekolah apa? apa? Enggak, Coba, kau sekolah coba apa? Gak usah tebak-tebakan. Gak usah tebak-tebakan, coba. kau sekolah apa? Dari omongan saya coba tebak, pasti kamu Enggak. tahu. Dari omongannya, kau nggak sekolah. Karena kau nggak tahu si Bible kau. sekolah. Kalau kau sekolah, kau tahu ayat Bible kau. Paham nggak? Saya bukan pendeta, Bu. Jadi kau nggak sekolah. Pendeta, saya tahu semua ayat-ayat itu. Gitu. Waduh, Batak Mualaf, kasihan aku nak kau nombor. Kasih namaku. Oh, pantesan kasihan namaku. dibilang Yesus ini apa umatku ini maksudnya longor. Enggak. Apa Di mana iya Kasih maksudnya? namaku. Di mana Kau Mereka kasih ada namaku. di mana tertulis umatnya longor? Bodoh kata Kristus ada ayatnya. Bang, jadi Di pendeta mana? aja yang boleh Nah, belajar. Di mana? Jadi kalau ayatnya? umatnya itu nggak boleh belajar, nggak harus belajar ya. Mana ayatnya, Jadi di mana? ikutin aja pendetanya gitu. Maksudnya? Di Ya. mana coba? Ya kan ditanya jawabannya aku kan bukan pendeta. Aku bukan pendeta, jadi aku nggak tahu. Sama Aku- seperti profesor. Profesor itu semua ada nggak tahu nggak? Semua dia tahu nggak gitu? Kan dia hanya khusus ada bagian itu ya itu aja dikerjakan dia. Kita nggak bagian pendeta, tapi kita tahu semua isi Alkitab gitu loh. Ya tahu tapi ditanya nggak tahu gimana sih bang? Astaga, emang saya pendeta. Kalau di dunia ini profesor, dia tahu semua dari mana. Nggak mungkin kita tahu nggak. Bang, ini kan room lintas agama. Ya. Jadi kalau diskusi paling tidak abang itu oke. Saya buka ya ayat surat apa namanya apa Lukas kayak apa kayak gitu ayat berapa begitu. Jangan pakai alasan
Ada ya, semua juga bisa ngomong begitu, ada. Tapi mana kan gitu, Bang. Jadi kalau Ibu Yanti ditanya Al-Qur'annya hafal semua. Saya tidak hafal Al-Qur'an tapi saya bisa buka, saya bisa cari gitu loh. Ya bisa biar saya tanya. Udah mau tanya apa? Itu maka bilang, gak mungkin kita manusia menghafal semua kitab kita loh Bu. Kita ini bukan pendeta dan Ibu pun bukan ustadz gitu loh. Iya, mau tanya apa kami cari gitu loh. Sama kami juga berharap begitu. Abang kalau ditanya ada ayatnya, sebentar ya saya cari. Ada, saya yakin. Nah gitu. Di mana Kalau ceritanya? Gini saya tanya, di mana ceritanya? ada. Kita masuk surga itu dapat pahala 7 bidadari. Dari mana ceritanya coba? Di mana ayatnya? Itu aja udah salah pertanyaannya. Pertanyaan gimana? Berapa bidadari? Yang bagi pria kan dapat dari cerita-cerita orang. Ada di Alkitabnya kalau dia masuk surga dapat 7 bidadari. Di mana Aku ayatnya? mewakili Bu Yanti, aku bukan mewakili Bu Yanti. Bu Yanti bukan ustadz tapi ustazah, dia perempuan. Bu Yanti bukan ustazah, jadi nggak usah kau tanya itu. Nah, kalau kayak Iya. gitu ya, dah. Bu Yanti bukan ustazah, itu Oh, iya. wewenang ustazah menjawabnya. Mampus kok kan? Oh iya, kalau perempuan ustazah. Oke. Nah, Bu Yanti nggak ustazah, itu wewenang ustazah yang jawabnya ya. Nah, Oke. apalagi mau kau tanya? Kalau kayak gitunya kau ditanya, aku bukan pendeta. Pertanyaan kau pun bisa, jawaban kau bisa dibalikin. Bu Yanti bukan ustazah. Ya, apalagi? Namanya diskusi. Apalagi mau kau tanya? Ya, Ayo. dengar, kita Memang kalau diskusi. ngomong sama orang longor, awak pun harus longor. Nah, Ya. kan bilangnya dia longor. Apalagi? Astaga. Enggak, apalagi mau kau tanya apa? Apalagi? Avanza? Lanjut ajaran kasih itu tadi. Mana kasih kalau suruh membenci orang tua, Bang Avanza? Cek. Cash aja dong. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai cek, nanti kosong ceknya, Bang. Cek dan recheck. Jadi begini ya Avanza. Bidadari itu bukanlah manusia Bisanya. seperti kita. Bidadari itu makhluk surga. Allah tidak pernah memberikan namanya bidadari itu untuk dipakai gitu. Artinya untuk dinikahi, tidak. Ya. Allah menikahkan kami nanti dengan manusia yang pernah tinggal di dunia. Bukan bidadari yang diciptakan Allah dari surga, bukan. Berarti istri saya. Halo. Halo Bang, Bang apa namanya ini? Bang Job. Iya, ngomong aja, aku dengar. Gimana tadi ceritanya? Berarti itu yang di surga 72 bidadari itu hanya diberikan kepada kami laki-laki sebagai pelayan. Oh, bukan jadi istri ya? Bukan jadi istri. Istri itu dari manusia, dari kalangan manusia. Ketika umat muslim yang laki-laki dan perempuan meninggal dalam keadaan lajang, belum menikah, nanti akan dipertemukan di sana, akan dinikahkan dengan manusia juga, bukan bidadari. Bidadari itu hanya pelayan. Itu makanya saya bilang ajaran kita berbeda. Kalau kami di surga itu bukan cerita soal perkawinan, bukan. Kita di sana ada lagi perkawinan. Cerita ini di sana hanya menyembah Tuhan. Siapa bilang ada perkawinan? Ajarin. Jadi saya tanya Anda, yang Anda nikmati sekarang ini apa saja yang bisa Anda nikmati dalam diri Anda? Banyak. Contohnya begini, ya rasa, ya rasa itu apa yang bisa dinikmati dengan rasa itu? Rasa maksudnya gimana? Ya rasa pahit, rasa manis, itu yang merasakan apa? Lidah. Lidah kan?
Kalau rasa nikmat yang rasakan apa? Masa Tubuh, jasmani dan rohani kan? ya betul. Nah, surga itu tempat kenikmatan. Jadi kalau cuman roh aja, apa yang mau dinikmati di sana? Itu saya bilang ajaran kita itu berbeda. Ini namanya diskusi. Dengar tuh Batak Malap, bagus gini diskusinya. Jadi kalau kami masuk surga bukan hanya tentang itu. Kami ke surga itu khusus menyembah Tuhan karena daging kami sudah tinggal di dunia. Roh kamilah yang ke surga. Jadi, Ini katanya namanya diskusi, weh. Ini katanya namanya diskusi, yaitu jawabannya longor. Nah, kau bilang kami di surga nyembah Tuhan, longor. astaga. Jangan sampai Erik buka bibel kau longor. Seminggu sekali Itu Erik kayak gini nyembah aja aja kayaknya males. nanti di ujung mampus Makanya pergi Erik. bertanya tadi, Longor. SD atau Ini gaya diskusi, weh. omongan Bang Afan. Ini gaya diskusi. Bang Afan, Ini gaya Bang Afan. diskusi. Seminggu sekali aja kalian males, apalagi selamanya menyembah. Gaya diskusi katanya kayak Sok gini. tahu seminggu sekali badannya sok tahu. Itulah kan. Hanya pandai nengok-nengok gitu aja sok menilai. Masuk lagi Kristen biar tahu gimana Kristen itu. kita diskusi itu tenang, nggak usah ngoceh-ngoceh. Wak. Santai sambil ngopi. Aku sama orang longor memang nggak. Aku bilang kalau sama orang longor kayak kau. Santai itu pakai data. Ini tiap ditanya nggak tahu. Saya bilang Batak Mualaf, Yanti Iwan itu tamatan apa SD, apa SMA atau Ini sarjana? kau bilang apa di surga kami muji-muji Tuhan. Kalau Nggak ada yang gitu-gitu. Kau baca Bibelmu. Bang Jom itu Wahyu ada 19:7 haknya. kau baca. Santai. Wahyu 19:7 kau baca. Baca. Ngapain kau di surga? Lanjutlah Bang Jom. Orang ini nggak ngerti ya, emosi ya terus. Kita diskusi santai, rileks. Apa yang mau dibanding-bandingkan bisa. Makanya saya bilang surga kami beda dengan surga ini orang Bang Jom. gitu. Kalau kau bawa iman ya sulit lah kita berdiskusi. Iya Bang. Coba kau nggak bawa iman? Makanya saya bilang Bang di Alkitab kami beda dengan Abang itu. Kami di surga nggak ada tentang kawin lain nggak ada gitu. Kami di surga ceritanya hanya menyembah Tuhan karena roh kami aja yang ke sana. Daging ini tinggal di dunia gitu loh. Di hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Gitu. Makanya kita diskusi dengan data dan akal. Betul. Cuman saya lagi di luar dibilang nggak ada Alkitab. Ini pun saya lagi pikir. Kita pakai akal kalau bisa diskusi. Pakai Modal iman jangan kemari lah. Ya makanya surga itu dijanjikan oleh Tuhan adalah isinya di dalamnya itu adalah kenikmatan, keindahan, kesejukan. Jadi sejuk, indah, cantik, nikmat itu adalah rasa. Maka tadi saya tanya, Anda tahu rasa asin, rasa manis itu apa yang ngerasakan? Tubuh Ya, kan? tadi tubuh kita. Tubuh ya. kan? Ya, orang mati bisa nggak merasakan yang namanya asin, manis, asam? Nggak bisa kan? Kalau cuma satu saja, hanya tubuh saja, nggak bisa. Berarti harus keseluruhan. Seperti kita ini, manusia yang masih hidup ini. Begitu kawan. Karena Jadi kalian di surga ngapain nanti? hanya Surga menyembah ngapain? khusus menyembah Tuhan gitu loh. Ya, menyembah dalam bentuk apa? Menyembah Tuhan karena dia di dunia Ya, ini bentuknya kalian di sana apa? dia yang jelas di sana damai sukacita, damai sejahtera di sana. Damainya di mana? Wahyu 12. Wahyu 7 nomor 12 perang naga. Di mana? Wahyu, kitab Wahyu. Perang Wahyu naga di surga. Iya. Coba buka. Ada nggak gitu? Oh alah. Bukalah kitab Wahyu 12 itu. Wahyu 12 ayat berapa? Dari 7 baca. Oke, ini Bang Ahmed ini sudah melebihi 10 menit ya. Dia ini sudah 20 menit. Oke, tadi Bang Faruk kasih waktu 10 menit. Bang Ahmed, Assalamualaikum. Thank you Ahmed. Syukran ukhti. Biar aja lah situ kata malah biar ini udah banyak
Aduh. Udah aku bukalah Bible kau tuh, bukalah. Baca tuh, Wahyu 12 dari nomor 7 buka. Bentar ya. Mana lah kitab. Ini Tapi namanya diskusi. iya Subjek, ya. kalau Ini diskusi namanya diskusi. kalau diskusi itu Ini tenang. namanya diskusi. Gak usah longor, rupanya dia yang longor ngomong. Kau dia yang ngomong orang dikatain. Ini namanya diskusi, weh. Kalian dengarkan kan? Ngomong itu santai. Apa tadi bang? Ini namanya diskusi. Ayatnya tadi? Wahyu berapa? Halo? Bang Jomblo? Mbak Mary ya. 12 nomor 7. 12 ayat 7. Dameria, selamat siang. Agama apa? Dameria. Maka timbullah peperangan di surga. Mereka berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Itu bang? Lama dia jawab Ki. Halo? Oh Allah. Iya itu. Itu gimana itu bisa kayak gitu? Ada perang. Itu kan ceritanya. Ada kisruh. Lucifer Ada itu kan konflik. dulu malaikat Tuhan di surga. Loh, itu belum terjadi. Itu kan wahyu itu kan penglihatan. Bukan masa lampau. Itu tentang perihal hal-hal yang akan datang. Itu kan tentang Lucifer yang berkhianat sama Tuhan Yesus, sama Allah. Nombor jangan ketawa nombor, kopi dulu nombor. Janganlah asumsi. Kitab Wahyu itu penglihatan Yohanes. Dia melihat ya ketika manusia di surga. Peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang akan terjadi. Kitab Wahyu 12 ayat 7. Coba aku tanya sama kalau emang itu di perjanjian lama, kalau itu sudah terjadi perang naga itu, mana nabi-nabi mana yang pernah menceritakan tentang perang naga di surga? Di mana ada? Musa ada, Abraham ada, Yakub ada, Ishak ada, Yeremia ada, Daud ada, sampai ke Maliaki ada. Nggak ada kan? Mana Google. Aduh. Google. Tentang surga. Tekan. Tentang surga. Tenanglah nombor ini. Google tentang surga. Dengar nombor ya. Mantap. Bang Afan ini lucu kali. Jadi, nombor hotel itu apa? Maksudnya hotel itu apa? Aku curiga dia pakai voicemail. Mulu, Google ya, tentang itu surga. Bang Faruk. Google. Astagfirullah. Udah. Sakit perutku. Astagfirullahaladzim. Aduh, makanya. Gue tanya. Apa kita boru-boru? Makanya itulah gunanya kau tahu bibelmu. Hotel itu apa? Coba artikan dulu hotel. Hotel itu, tunggulah aku besarkanlah diriku ya biar pasti tahu Nggak bisa ya host moderator coba besarin moderator. Karena Udah besar banyak Aku besarin diri dirimu, sendiri Nes. kan bisa. Hotel itu, King. Kalau udah besar. Nih, bentar dulu Bang Eri. Hotel ini cocok sama kau. apa itu Ajarannya. hotel? Coba apa hotel? Orang. T, tolol. Tolong. Terus? Emang.
Nekat kau lah itu. Orang tolol emang nekat. Dia tahu kau longor, nekat kau naik. Nekat kau naik. Nah itulah kau tuh. Rasain kau. Tuh sok paham agama. Tapi lucu. Lucu Bang Afan ini ya. Tapi lucu dia. Biarlah. Main Google kita, main Enggak. Google. Yang kasihannya kan dia Google-nya sudah gini. dewasa, dia sudah Tentang surga. berakal. Kenapa sih dia masih menyembah anak Maria gitu? Ah itu Bang Jomblo nggak tahu bahwasannya anak-anak Jadi Apa yang nggak tahu? pas dia, tunggu dulu Kita ya. sudah kami Jadi ketahui itu kenapa tadi, dia- oten tadi. Yesus Ah, itu orang- Bang Erik, izin bentar ya Bang Erik. Tadi jadi kan dia cari ini kan Bang Erik tentang surga. Dikliknya lah tentang surga itu kan. Bentar dulu. Makanya dia nggak mau ngomong kan. Dikliknya lah tentang surga itu kan. Dikliknya lah tentang surga. Makanya dia diam nih ya. Tentang surga kita buka ya. Nah, keluarlah ini. Iya kan? Makanya aku ketawa. Al-Jannah dalam Al-Quran Islam ialah tempat yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya dia diam pada saat ngecek tentang surga. Keluarnya ini. Pak Bang Jomblo. Ala itu. Makanya aku ketawa. Makanya aku ketawa dicek ya Google. Rupanya keluar surganya Islam. Ya sekali ketawa nombor ya. Astaga. Ayo ngopi. Kau tengok Google aja, Google pro ke kami bukan pro ke kau. Makanya nggak aku baca. Artinya di Kristen gak ada surga. Itu Bukan, artinya. Google buat orang Islam. Makanya Disalahkannya Google buat orang Islam. Aduh, disalahkannya pula. Itu yang dikit. Sembarang. Makanya aku tadi ketawa. Jadi kan dia bilang kan tentang surga. Aku masih ikutin dia kan. Aku diamin. Pasti buka. Pantesan kok diam dia rupanya isinya. Nggak jadi aku baca. Ngapain aku baca itu? Gak jadi dibacakannya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Jadi- Jadi Google itu betul-betul berat. Kalau udah. Dukung. Iya, jadi inilah yang dikatakan Yesus. Kalian itu tidak diberitahukan pengetahuan atau ilmu tentang bagaimana surga itu. Enggak, Bisa kan dia nggak kita- yang Bang Jumbo bilang Yesus itu manusia. Betul, dia manusia di bumi. Kalau di surga dia Allah, karena dia Allah yang turun ke bumi. Itu Bang Jumbo. Iya, oke, nggak ada masalah. Itu kan keimananmu. Iya. Tentang bagaimana manusia di dalam surga kelak, Kristen itu nggak tahu. Karena nggak diajarkan. Memang karena nggak diajarkan. Ini buktinya tadi Anda mencari di Google, yang muncul surganya Islam. Kan Google aja tahu loh, yang muncul surganya Islam bukan surganya Oten. Bukan surganya orang. udah saya bilang, saya bukan Makanya dia diam Bang Eri. Makanya dia diam. Aku pun bingung kan. Kan dia bilang Google surga kan tentang surga. Aku ikut-ikutan Iya. cek. Kok dia diam gitu kan. Pas ku buka, Pas dibaca. pantesan dia diam rupanya. Bang Avanza. Artinya Google nyuruh kau bersahadat loh apa sah? Google Google aja nyuruh kau bersahadat. Google pun tidak mendukung kan itu. Macam mana Google ini? Macam mana Bang? Udah lah, sakit perut gua. Google Lagi aja, Bang Eri, sakit perut aku. aja pun jadi lawan gitu, nggak bukan jadi kawan Google nih, jadi lawan. Aduh. Lawan, pun jadi lawan Google lah. Jadi Bang, iya, jadi Bang SKT Afan, lah gua ya. bisa diajak berkawan. SKT gua masih Bisa Google ya. diajak berkawan. SKT. Ya, awak sangka Google itu kawan, rupanya lawan jadi. Iya.
Ayo ngopi. Jadi, Iya. Ngopi. jadi kau kira lah Google ini bakal menyelamatkan kau. Rupanya menenggelamkan kau ya kan? Iya. Itulah memang kau. Pula diselesaikan aku. Makanya itulah butuhnya kau membaca Bible-mu. Tuh. Udah aku baca, cuman pasal-pasal itu saya nggak hafal, itu aja. Pasalnya kan banyak dari Kejadian sampai Wahyu itu kan banyak loh. Mana terhafal ayat-ayat ini semua. Tapi kalau Kan isi Bang Erik tadi suruh baca Wahyu 12:7. udah aku baca. Ya udah, apalagi kenapa lari kau ke Google? cari Salah kau. cari referensi. Sama kita kok Rupanya nggak ketemu cari ya kan? referensi. Rupanya Google nggak Bang betul. Afan. Iya. Google aja gak mau masuk neraka bareng sama kau. Maunya masuk surganya orang Muslim ya. Google. Pokoknya dia masuk surga. Google itu orang Muslim, bukan Kristen dia. Mana ada Google orang muslim, mana ada banyak cerita. Google tahu dia mana jalannya benar, mana jalannya salah. Betul. Mana Bang Faru? Kok diam aja Bang Faru itu? Males dia berusaha sama kau. Bang Afan. Abang udah baca semua isi Bible, Bang. Udah pernah baca. Udah, cuman ayat-ayatnya kan banyak. Nggak Cuman hafal. hafal Iya, itu. nggak hafal gitu ya. Tapi- Itu coba nanti Abang buka lagi, baca pelan-pelan itu Lukas tadi, pesan saya tuh tadi Gini Lukas loh, 14:26. Mbak Yanti, kan kita membaca firman itu, kita baca ya sama kita baca buku gitu. Nggak hafal kita semua nomor Iya, berapa, pasal berapa gitu. Tapi kita ngerti artinya gitu loh. Iya. Iya, nanti baca lagi ya Siapa? Lukas 14:26 tuh Kata pesan siapa nggak saya. hafal? Aku hafal. Dari kecil, dari aku umur 5 tahun sampai sekarang aku hafal. Wih, Kejadian 1 nomor 1 hafal aku. Coba kau apa Kejadian 1 nomor 1? pada mulanya ciptakan langit dan bumi. Yeskiel kau hafal Hes? Yeskiel 23 satu perikop. Tahu hafal. Itu ada yang kurang itu Avanza, ada yang kurang. Dulu itu Ada yang kurang, coba ulangin. Hah? Ada yang kurang, apa Jul? Ulangi coba. Pada mulanya ciptakan langit dan bumi. Salah, ada yang kurang. Kok ada yang kurang? Itulah Kejadian 1:1. Kau bilang kan pada mulanya ciptakan langit dan bumi, ada yang kurang. Pada Yang mulanya betulnya. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu Ah. baru pas. Tadi kau tidak menyebutkan Elohim. Ada lah, aku bilang tadi Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya ciptakan langit. Kalau yang kata Bang Erik, yang ini aku tahu. Apa itu? Buah dadanya dijamah-jamah. Keperawanan dipegang-pegang. Astaga. Bang Erik rungkak dari rumah Faro. Oh Bang Erik gak boleh gitu. Skip. Coba Jangan, kejadian Erik, 1 jangan, nomor jangan. 2. Kejadian Nanti 1 kenapa? nomor 2 coba. Bumi belum berbentuk kosong, gelap Udah gulita. kok kesini jadinya. Ya. Kita hancurkan doktrinnya, yo. Hah? Hancurkan lah. Kita hancurkan doktrinmu. Nggak Paksa bisa. aku masuk Islam kali ini. Nggak bisa kita Paksa. sebutkan doktrin tuh. Paksa aku masuk Islam. Ya, kemarin mau jadi pendeta, Tarik leher. kan nggak bisa kan? Karena ada kerjaan. Jadi kawan, Anda kan sudah dewasa. Anda kan tahu yang mana yang salah dan mana yang benar. Betul. Betul, oke. Menurut Anda salah atau tidak? Akal ya, akal yang main ya. Salah atau Boleh tidak? akal, oke. Tuhan itu dikatakan pernah mati. Tuhan itu pernah dikatakan mati. Iya. Tuhan itu tidak pernah mati. Manusia bisa Jadi? mati. Yang mati siapa? Manusia. Ya siapa itu namanya? Manusia itu Yesus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yesus kok katakan Makanya saya Bang Erik katanya kan Tuhan nggak pernah mati kan Bang Erik kata ini kan kita dengar kata dia dia Tuhan nggak pernah mati. aku kok spontan tadi innalillahi wa aduh Yesus. terus tapi kok bilang Tuhan nggak pernah Yesus mati. lagi. Jangan innalillahi betul Bang
Bang Erik betul kalimat istrinya itu kalau yang mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yesus itu di dunia ini kan manusia, dagingnya yang mati. Enggak, Kalau tadi dia- kan kau bilang Tuhan nggak pernah mati. Tuhan nggak Gimana? pernah mati. Tapi kenapa pada saat di Paskah berdoa, Tuhan kau telah mati buat kami ya? Kenapa kayak gitu? Dia kan mati bangkit lagi loh. Kan dia bilang ada Tadi katanya Tuhan nggak pernah mati. Itu artinya pernah mati. mati. Glek. Sedangkan di kalender aja dia buat Tuhan di Yang sebuah yang mati, yang mati apanya? manusianya. Yang bangkit? Ya bangkit ya rohnya Allah itu gitu. Masa yang mati manusia, yang bangkit Tuhan? Nah, makanya saya bilang kalau di dunia Enggak, kau pakai akal nggak? Aku tadi ngajak kau supaya berakal. Pantaskah Tuhan itu mati? Kau menjelaskan bla 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 bla. Ku tanya Tuhan lagi, itu- yang mati Tuhan apanya? itu Manusianya. tidak pantas mati. Yang bangkit, Tuhan tidak pantas yang bangkit mati. keilahiannya. Nah, ini aneh. Coba aneh nggak itu? Aneh nggak? gimana aneh. Ya, kau kan bisa, kan kau kan berakal Avanza. Ah, Kau kan berakal. Masa kau nggak bisa memilih? Akalmu itu kenapa nggak bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk? justru akal kau yang nggak pandai. Dia dibilang manusia ya manusia, Tuhan ya Ya, Tuhan. yang bangkit. Ya Tuhan. Oh, yang mati manusia, yang bangkit Tuhan. Iya. Makanya saya bilang Sejak pelajari kapan dulu. ada kebangkitan Tuhan? Makanya saya bilang pelajari dulu asal usulnya siapa Ya, Tuhan. saya itu. tanya, sejak kapan ada dikatakan Tuhan itu pernah Bisa bangkit? tahu itu gitu, siapa yang mati, siapa yang itu. Ya, Kalau sejak kapan ada istilah ya di luar dari keyakinan lah, di luar dari keyakinan, di luar dari keyakinan ya secara umum. Sejak kapan ada istilah kepada Tuhan itu dibangkitkan? kepada Tuhan dibangkitkan? Ya, istilah untuk Tuhan itu ada istilah Yesus- yang namanya Yesus dibangkitkan. itu kan itu Allah. Allah itu kan turun ke Enggak, dunia. kita nggak bicara keyakinan, kita nggak bicara keimanan, kita nggak baca Bible, kita nggak baca Al-Quran, kita nggak bicara tentang Al-Quran, tentang kitab suci, bukan. Terus? Sepemahaman kita sebagai manusia Ya. yang sebodoh-bodohnya pun ya manusia, nggak mungkin ada manusia meskipun dia tidak beragama sekalipun dia memahami ada namanya Tuhan bangkit. Tuhan. Nggak ada. Tuhan bangkit. Nggak ada bangkit. Ya. Buktinya ada nggak di kalender kebangkitan Yesus? Kebangkitan Tuhan Yesus ada nggak? Makanya saya bilang pelajari dulu siapa Yesus dari dasarnya, baru kita sampai ke situ kematiannya. Yang nggak tahu itu kalian. Kalau ditanya muter-muter. Makanya Yang mati saya di bilang, tiang salib itu pahami manusianya. Tetapi Bang- ketika Bang bangkit di hari Jomblo, ketiga Bang. malah Tuhan yang bangkit. Kalau kita hanya dari pertengahan masuk ke Kristen, itu bakal kacau, nggak ngerti. Oh, jadi dari mana? Dari awal. Ya, Oke, siapa dari Tuhan awal Yesus? kelahiran Yesus ya. Bukan dari awal kelahirannya, bukan dari Dia dari kelahiran. mana? Dari mana? Dari surga. Yesus itu siapa? Tuhan Allah itu siapa? Oh, Yesus udah ada di surga. Saya cerita sebentar. Ah. Di surga itu dulu ada Lucifer. Oke, Lucifer, malaikatnya Tuhan Yesus. Kepercayaannya di surga. Yesus turun ke bumi, diciptakannya Adam dan Hawa. Di bumi. Rupanya Adam dan Hawa ini melakukan kejahatan. Sehingga Tuhan turun ke bumi, ditinggalkannya surga. Itulah si Lucifer, tangan kanan Tuhan Yesus di surga. Jadi manusia ini yang di dunia ini sudah berdosa dari Adam dan Hawa, melakukan pelanggaran yang diperintahkan Tuhan. Ini siapa yang ceritain ini? Bang Avanza ceritanya kayak gitu siapa yang ceritain? Dari Alkitab Kita. semua, di Alkitab. Mana Tuhan Yesus menciptakan? Mana? Ayat mana? Astaga, ada kau bilang dari tadi saya nggak paham ayat-ayatnya. Nggak hafal ayatnya, nggak hafal, tapi isinya saya tahu gitu. Sama kita baca buku, kita nggak Anda hafal nggak bawa, nomor Anda ini. nggak. Tapi kita Ya, intinya kan tahu. nggak sesuai. Anda mengatakan Yesus itu menciptakan Adam dan Hawa. Apa buktinya Yesus itu menciptakan Adam dan Hawa? Yesus itu menciptakan Adam dan Hawa dari debu tanah. Yaudah, berarti dia Tuhan Hawa kan? itu dari tulang rusuknya. Berarti dia Tuhan kan? Ya. Siapa? Berarti ketika dia di surga, dia Tuhan kan? Ya. Ya sudah, berarti yang mati di tiang salib Tuhan.
Maksudnya? Yang mati di tiang salib? Yesus? Masa nggak ngerti? Yang Ya, dia disalibkan itu Tuhan Yesus. atau bukan? Yang mati di tiang salib itu Tuhan atau bukan? Yang disalibkan itu Yesus. Yesus itu Allah yang turun ke bumi. Itulah menjadi Yesus namanya. Di bumi ini Yesus dia namanya. Isa Oh, Al-Masih. kalau di langit Kalau di kalau di surga, surga ya dia Allah. namanya Bapa. Allah. Bukan Bapa. Oh, Allah. oh iya, terserah lah Allah ya. Allah Oke. itu Esa Setelah turun ke satu. dunia dia Tidak. menjadi ya setelah turun ke Manusia. dunia Jadi manusia. menjadi Yesus, menjadi Yesus, Manusia Yesus. Iya, betul. menjadi Kosong manusia dong, Bang Yesus. Eri. Surga kosong dong Bang Eri. Surga kosong, sempat. Surga itu tidak ada kosong. Itu yang tinggalkan malaikatnya si Lucifer. Tangan Oh, kanan malaikat Yesus. malaikat ditugaskan untuk menjaga rumah gitu, rumah Bapa. Iya, surganya Yesus. Oh, Hmm. jadi Aja Yesus. jadi ketika majikannya pergi, malaikat ini apa aja kerjaan di surga? Kepala rumah tangga. Dia ingin menguasai surga itu. Si Lucifer Oh, tadi. iya. Oh, iya. Jadi Dia ketika menguasai- majikannya keluar dari rumah, dari Makanya Yesus rumahnya, itu disalibkan untuk menggenapi firman-Nya bahwasannya dia akan mati dibunuh oleh manusia di enggak, bumi. Dia enggak, akan naik enggak. lagi. Sepeninggalnya tuan rumah datang ke dunia, itu malaikat itu tugasnya ngapain? Ngepel kah? Nyuci piring kah? Dia Nyapu halaman kah? dia kan tangan kanan Tuhan Yesus. Dia hanya ya kayak mana kalau kita suka tinggal di misalnya kita nih ada majikan kita di rumah ngapain gitu. Ya Aku tidur. Kita kan, ayo udah tidur dia. Jadi dia ingin menguasai surga itu secara keseluruhan. Surga itu mau dikuasainya karena Yesus turun ke bumi yang jadi manusia tadi. Oh, teman-teman tahu nggak? Ya, Tapi kok mengatakan doktrinnya? Ngomong lah. aku baru dengar cakap. Tadi guys, gaya tadi Bang Eri Ini mengatakan edisi yang mana lagi ya Bang Eri? Enggak, lama-lama aku yang gila. Gini. Lama-lama aku gila. Jangan panik, jangan panik. Kena Oh nanti. iya. Lama-lama aku yang mereng ini, betul. Makanya kau pula sosokan kau lah kita patahkan doktrinnya. Longor kayak gini doktrin apa? Dia ini bukan doktrin, longor. Bukan kemakan doktrin dia longor. Makanya dipelajari dulu, baru debat-debat tentang Alkitab. Pelajari dulu dari dasarnya. Kalau nggak ngerti, Coba Anda kan katanya sudah diselamatkan. Apa kira-kira yang menjadi tanda dalam tubuh Anda? gimana? Ya. Orang yang udah diselamatkan, yang udah dihapus dosanya, tentu dia ada tandanya. Abang nggak ada tanda kau? Sedikit pun nggak ada tanda gitu. Entah itu panu kah, kadas kah, kurap kah, nggak ada. Tanda Atau teh lalat gitu. Enggak, tanda apa? Istilahnya kita diselamatkan. Iya. Tanda apa? Iya, diselamatkan. Buktinya apa gitu? Ataupun ada nggak tanda dalam tubuh Anda gitu? Ada stempel dari surga. Nggak ada tanda apa-apa, ya lahir seperti manusia biasa. Oh gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda apapun ya? Nggak ada. Kan kita manusia. Panu nggak punya Panu nggak ada. Panu. Ya. Panu belum ada sampai sekarang. Kurap. Belum ada sampai sekarang. Hmm. Dulu kalau maju males aku sini. Makanya perlu pelajari dulu dari dasarnya, baru kita tentang kematiannya, kebangkitan, baru ngerti. Dasar apa mau dipelajari? Dasarnya. Dasar apa? Dasar dari surga dulu, dari dasarnya. Allah itu ciptakan manusia dari Dasar Adam. dari surga, kenapa di surga? Dasarnya ciptakan Adam dan Hawa itu dasarnya. Sudah, dulu. coba kamu ceritakan dulu bagaimana Adam dan Hawa diciptakan. Dari mana ceritanya? Dari yang tadi. Ya kamu ceritakan aja dulu dari mana Adam dan Hawa ini. Ternyata di sini hujan. Dia ceritakan Adam dan Hawa diciptakan itu bagaimana? Jemuran enggak? Bun, Enggak, ini jemuran. jendelaku buat sholat kebuka tadi. Oke. Mana? Coba ceritakan Adam dan Hawa itu diciptakan. Menurut pengetahuanku lah, aku bilang. Dah.
Adam itu diciptakan Tuhan. Kan Tuhan tadi turun dari surga kan? Ciptakanlah ada Adam dari debu tanah. Setelah itu, kamu tidak mungkin hidup sendirian di bumi ini, kata Tuhan Yesus, kata Allah. Ciptakannya lah Hawa, diambil dari tulang rusuknya si Adam. Terbentuklah Hawa ini. Jadi mereka berdua lah di Taman Firdaus namanya. Setelah itu, mereka ada satu pohon kehidupan yang nggak boleh dimakan mereka. Rupanya si Hawa memakan pohon kehidupan ini tadi, yang dihasut oleh si ular. Ular itu iblis. Dimakan si Hawa lah pohon kehidupan tadi. Diajaknya lah si Adam ini makan pohon kehidupan tadi. Maka terbukalah mata mereka, sekata firman Tuhan, bahwa mereka itu telah melakukan dosa. Dulunya mereka tidak pakaian, tengok mereka dia telanjang. Karena dia udah tahu semua tentang kehidupan, baik buruknya dari pohon kehidupan tadi. Sebelumnya mereka nggak tahu. Gitu. Oh, berarti Tuhanmu itu menciptakan Adam untuk botol ya, Hah? supaya dia botol ya. Botol? Enak juga Iya. cerita sama dia. Bisa tidur. Betul nggak? Iya, soalnya dia dilarang makan buah pengetahuan. Jadi setelah ada makan buah pengetahuan, yang tadinya dia telanjang, setelah dia makan itu dia nggak telanjang lagi. Dia udah tahu membedakan, artinya dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu Ya artinya. gara-gara makan buah pengetahuan itu kan. Iya, betul. Lalu kenapa dia disalahkan? Lalu kenapa dia berdosa? Makanya Tuhan Yesus bilang itu sebenarnya tidak boleh dimakan. Tapi mereka Iya, kalau seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan itu, tentulah kehidupan manusia sama Akan baik-baik. halnya yang Adam akan baik-baik aja. lakukan. Akan baik-baik aja. Tapi setelah dia Akan makan, baik-baik aja, akan tetap botol, tidak tahu pengetahuan, itu artinya. bahkan dia kalau tidak makan, dia tidak akan tahu apa kejahatan. Jadi setelah dia makan itu dia akan tahu kejahatan, kebaikan, dia tahu dari pohon kehidupan tadi. Makanya manusia itu berdosa dari Adam dan Hawa, makan pohon kehidupan tadi. Dari situ Berarti kalau anak bayi baru lahir berdosa enggak? tidak. Tadi kau bilang manusia berdosa karena Adam dan Hawa. Setelah mereka makan pohon kehidupan, mereka tahu baik buruk kehidupan ini, mereka tahu setelah makan itu. Jadi kalau anak bayi kan belum ada dia bisa berpikir, jadi di mana dosanya gitu. Oh, jadi nggak Berarti berdosa? dosa bukan karena Adam dan Hawa dong. Dari situ dasarnya kan dari Adam dan Hawa mau makan pohon kehidupan tadi. Berarti bayi yang baru lahir ini berdosa enggak? Dia kan belum ada pengetahuan pemikiran. Berarti dosa tidak dari Adam dan Hawa dong. Balik-balik. Ya iya, karena kamu itu salah, gak konsisten ngomongnya, itu berantakan. Kamu tadi mengatakan di awal manusia berdosa karena Adam dan Hawa. Berarti bayi baru lahir berdosa dong, karena kan dosa dari Adam dan Hawa. Tapi kamu bilang enggak. Berarti kalau bayi yang baru lahir gak berdosa, berarti dosa bukan dari karena Adam dan Hawa. Sama kayak binatang. Binatang udah punya pikiran atau Hewan bilang hewan. hewan punya pikiran atau enggak? Kan enggak. Hewan punya pikiran atau enggak? Nah, Saya nggak tahu karena saya nggak pernah jadi hewan. Dia mau samain Orang-orang dengan kayak kau bayi. harus kayak gitu jawabnya. Iya, betul Bun. Orang-orang kayak kau harus kayak gitu jawabannya. berarti dan Dia burung anaknya mau nyamain sama bayi tuh dia. nggak pernah belajar biologi berarti kan gitu. Atau SMA. Oh, biologi. Iya. Kamu mau belajar biologi sama aku? Hewan itu hanya punya Yaudah, kalau kamu mau belajar biologi, oke, kamu belajar biologi. Di dalam butir-butir hijau daun disebut apa? butir-butir. Kan? Hijau Butir-butir daun hijau disebut daun. apa? Disebut apa? Gak tau kan? Macet. Spermatozoid. Spermatozoid. Macet. Macet. Gak apa-apa. Sok ngajarin biologi. Nah, itu teman-teman di bawah. Nah, teman-teman di bawah pinter. Putra itu yang di luar Jawa, Putra Kalimantan Barat. Oh, Ya. loh.
Itu Ayo, jawabannya. apa tuh? Sosok bahas biologi sama gua. Biologi. Ih. Kalau Kolor pil. Itu dia dijawab tuh. Sosokan kau, sosokan. Oke, biologi kan? Langsung ke tata surya. Disuruh Planet planet yang ada penduduknya disebut planet apa? Ayo. Ayo biologis, tata surya masuk biologis tuh. Dengar Planet. Enggak. Kamu tadi tidak sosok pinter kamu. Planet yang ada penduduknya disebut apa? planet bumi lah. Pinter, itu kok pinter. Betul Oke. Betul. Aku dulu, Bang Paru itu kenapa nggak ada open cam lagi? Males dia sama kau. Turun lagi Malas dia sama kau. Turun Malas lagi. dia sama kau. Ntar sama Bunda Hesti dulu, nanti udah pinteran dikit, nanti Bang Paru pasti masuk. Ya, belajar dulu. Nanti ada yang marah. Bang Paru, naiklah. Mana ini? Nggak nampak. Naiklah orang dia di atas. Naiklah kau bilang. muncul lah. Itu tadi bahasa dia itu. Tadi kan kau yang bawa bilang metamorfosis kan? Mana aku? Bukan dia. Iya, Iya, kau. si Master. Bukannya. Master siapa itu Oke. tadi? Bukan. Sebutkan dua hewan yang berkembang biak dengan metamorfosis. Kau bawa biologi kan? Kita cek pintaran siapa kita biologi. Sebutkan dua hewan yang berkembang biak dengan cara metamorfosis. Kupu dari ulat ke pompong. Udah kupu-kupu terus. Nah, satu Terus? lagi hewan apa ya? Paulus. Minta. Pakai Google pula dia tuh, pakai Google dia. Nggak ada. Itulah Google. kau. Nih, sosok bahas biologis. Aku ini juara satunya biologis. Menang Wih. cerdas tangkas, ngelawan impres, Mana? ngelawan AKBP. Sosok bahas biologis kok sama aku. Mana buktinya? Mana Ya, piagamnya? buktinya kok gak bisa jawab. Sebutkan dua hewan tapi yang juara berkembang satu, biak mana secara piagamnya? metamorfosis. Satu lagi apa? Baluap, satu lagi kodok. Kodok. Dari mana Ya, kodok? kupu-kupu dan kodok. Iya, mau Itu aku berkembang bilang biak rata. secara metamorfosis. Di mana, Maria? Ya. Telur dulu, kepompong. Tadi aku bilang. Baru dia menjadi kalau kodok dia Aku kecil-kecil tadi itu. mau bilangnya. Tadi udah mau Dasar lu. Gurunya garang ini kalau Sosok bahas biologi dia. Kalau Awak dulu juara IPA. Wes. Juara IPA. Ada Ya, kawan ku SD di bawah. Nanti tanya sama dia kalau dia naik oten dia masih. Tanya sama dia, iya juara IPA SD itu. Naik Koten. Siapa Koten namanya? Kau oten. Sembarangan. Baru dia. Udah, apalagi? Avanza kau saranku ya. Belajarlah kau ya, belajar baca Bible-mu. Kau belajarlah dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Dimana di masalah situ baca nanti. udah aku baca ayat-ayatnya aku nggak apa. Ya udah, betul dah kau baca. Betul dah kau baca. Udah. Ya udah. Nah, Coba. apa? Coba kau bacakan samaku Jekiel 23 nomor 20 sampai 21. Udah malas aku buka Google nanti. Udah dibaca, udah malas aku buka Google. Nggak ada. Disuruh baca, udah malas aku buka Google. Udah, Nggak ada, ini tidak. selesai kita, ini selesai. Kau bacakan aku itu udah selesai, kita udah selesai. Bacakan namaku Jekiel 23 nomor 20 sampai 21 dah. Nggak akan kutanya lagi dah. Ayo jangan malu-maluin. Ya udah tuh, turun aja langsung. 900 orang ini melihat. Bacakan dulu, baru kau turun. Baca dulu. Bang Paru udah marah itu nggak nampak dari tadi. Bacakan dulu, baru kau aja, turun. turunkan. Bang Paru, Bacakan dulu. Kenapa kau cici baca Bibelnya? aku baca. Oke, Ya udah baca. baru kau cari di Google. Ya udah, Tapi coba. Bang Paru muncul dulu. Ya udah sekarang baca. Bang Paru muncul dulu lah. Udah aku bacakan. Bacakan dulu. Cepet. Baca. Muncul. Iya baca Jekiel 23 nomor 20 sampai 21. Baca. Bang Paru munculkan dulu. Bacakan dulu Avanza. Jiji kau baca Berapa? Bibelnya. Ya skill berapa? 23. Ya.
Nomor 20 sampai 21. Dia berakhir kepada kawan-kawannya bersinar. Iya, baca JKL 23 nomor 20 sampai 21. Dia berakhir kepada kawan-kawannya bersinar gitu. Itu bacanya. Iya, bacakan. Ku bilang, Bang Faruknya mana? Berbacakan ini. Udah bacakan dulu, bacakan dulu. Astaga, Bang Faruknya kemana? Malu dia kan, malu dia. Baca dulu, baca. Udah selesai kita baca, bacakan dulu. Bang Faruk munculkan dulu, nanti marah dia sama aku. Bacakan dulu. Itu Bang Faru udah muncul tuh. Oke. Baca. JKL 23 nomor 20 sampai 21 baca. Kalau nampak Bang Faruk semangat aku baca. Iya, semangat tuh ada nampak dia. Baca dulu, cepat baca. Sekian 23 ayat 20 sampai 21. Sampai 21. Baca. Kepada kawan-kawannya bersendal dan aurat seperti aurat keledai yang bakarnya seperti akar kuda. Kamu menginginkan kemusuhan masa mudamu waktu orang Mesir memegang pegamu dan zaman-zaman itu udah porno ini apa ini? Mana Berarti akalnya jalan. Bagus. Porno ini katanya. Baik, baru tahu kau Bible kau porno. Baru tahu kau. Ai. Astagfirullahaladzim. Porno ini katanya. Makanya udah pernah baca semua. Jangan diulang kata-kata itu kena itu. enggak baru ku perhatikan. Udah sekali aja kau baca. Enggak diartikan, itu kan bacaannya, artinya kan belum ku artikan. Mengartikan. Ia beraih kepada kawannya bertinggal yang ada di sekitar keledainya. Jadi maksudnya ini kawan-kawan yang jahat ini kan. Halo? Iya. Nah, dia berkawan sama yang jahat-jahat, tapi jangan ikut mereka yang jahatnya sampai batas gitu. Dalam masa muda kita ini kita jangan ikut-ikut mereka, jangan ikut-ikutan gitu loh. Ikut ajaran Tuhan Yesus, melakukan kebaikan dan memiliki kasih. Itu artinya. Ada artinya loh. Ini coba on cam dulu Avanza on cam. Nggak bisa Belum kalau bisa. Jadi teman-teman kalau kalian bisa, kalau bisa ada yang rekam perkataan dia. Ini bagus judulnya itu. Oten mengakui kitabnya porno. Bagus tuh judulnya. Bukan mengakui, tapi ada artinya. Tulisannya betul. Tapi kan kau akui kan tadi kan kitab kau porno. Iya betul. Iya. Hah? Cuma iya. Bang Avanza, kira-kira kalau anak kecil baca itu bahaya nggak tuh? Gimana? Anak kecil? Anak kecil baca? Enggak bahaya, Ya, kan dia belum pandai baca. Mana Mbak Yanti Iwan? Bukan, maksud saya anak masih remaja gitu loh. Misalnya anak remaja deh. Makanya di gereja Bahaya itu nggak? kita ada iya, bisa lagi dengar. Jawab dulu, bahaya nggak kalau dia tiba-tiba baca itu? Bahaya, cuman di gereja Bahaya itu ada nggak? gereja anak. Nah, Gereja dewasa. bahaya. Sudah jawab bahaya. Kalau dia di gereja dewasa itu pasti dibacakan, tapi ke gereja anak nggak mungkin dibilang dibacakan itu karena mereka nggak paham artinya gitu. Tapi ya awal dia mengakui bahaya dibacakan di depan anak kecil. Bahkan pendeta Yunus juga mengatakan, pendeta Yunus juga mengatakan Bible tidak boleh dibacakan di depan anak. Pendeta Yunus. Karena kalau Bible ini dia harus pemaham arti Alkitab, jangan ini kayak anak kecil itu kan belum paham gitu. Kau jangankan anak kecil, kau aja pun nggak paham. Nah, kan udah dijelaskan dari dasar nggak juga udah nggak paham. Emang nggak paham kok kau. Paham. Kan? Gak cair drone. Masya Allah. Sukron Bunda Cahaya ya. Bunda apalah tadi kata? Sukron Bunda. Masya Allah. Ngopi dulu lah, ngopi-ngopi. Nah, dia melakukan semua.
Apa itu tadi peri? Masya Allah peri. Bunda apa itu tadi peri? Apa leh? Masya. Nggak tertarik aku diskusi sama si Avanza ini. Itu apa aja itu? Ukuran kita aja. Tadi Bang Faro kau denger gak? Tadi kau denger gak? Abang Faro? Ah. Bang Faro. Tadi dia kan